Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa Ishak Kosasi dengan NIM 1122 052 00000042. Ini adalah tugas bahasa Arab saya dalam memperkenalkan sirah singkat dan juga nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan memulai dengan kelahiran beliau. Ulidal Nabil Ummah wa Khatimur Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Yaumul Isnin min Syahril Rabi'il Awal min Amil Fil. Ya, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada 12 Rabiul Awal, bertepatan juga dengan hari Senin. Nah, sebenarnya terkait kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu para ulama masih memperdebatkannya. Ada yang mengatakan 9, 10, 11 ataupun 12. Akan tetapi di sini para ulama banyak berpendapat bahwa kelahiran beliau itu lahir pada 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena ketika itu ada peristiwa itu seorang raja Nasrani dari negeri Yaman, yaitu Raja Abraha, menyerang Ka'bah. Dan ketika menyerang Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan burung ababil untuk melindungi Baitullah. Ya. Wa qadaratu ummatahina wiladatihi kana nurun yakhruju minha tudi'u lahu usurus syam. Wa qad nasha'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi yatiman duna abi faqad zalla ma'a ummati faqad zalla ummihi allati sa'at ilal timasil mardi'i lahu munzun sigori fa'ardathu mubakkaron mauladahu abilahab wa tad'a suwaibah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau lahir dalam keadaan yatim. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir itu ayah beliau yang bernama Abdullah telah meninggal. Summa akhzatahu Halimatus Sa'diyah ila diyari Bani Sa'ad altimasa mardiatan lahu minal a'rab wa yabki indaha zamanan wa hasalat lahu fi tilkad diyar hadisatu syaqqas sadri hina utahu Jibril alaihi salam fasyaqqa an sadrihi wa akhraju qalbuhu fasyaqqahu tisfain summa akhraju minha qita'a sauda wa hiya khata' syaitan min summa gusalal qalba bima zamzam sumal amu qalbi wa aadahu ila makanihi summa uadatuhu murdi'atahu ila ahlihi. Nah, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihasu oleh Halimah Sa'diyah dan Halimah Sa'diyah membawanya ke rumah Bani Sa'ad. Sekaligus juga Halimah Sa'diyah menjadi ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah terjadi peristiwa yang luar biasa terhadap Nabi, yaitu Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membelah dada beliau untuk mengambil bagian yang buruk, bagian yang hitamnya, yang mana ini datangnya dari syaitan, dan juga mengeluarkannya potongan hati yang hitam itu, kemudian membasuh hati itu dengan air zam-zam dan mengembalikan hati tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya itu terkait masa muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syababun Nabi istuhirun Nabi alaihi salatu wasallam fi syababihi bisadqi wa li amanatihi wa urifa biha baina aqranihi wa hinama za'a siyatahu bainan nas au kalsuhu sayyidatu Khadijatu radhiyallahu anha bitijarati bi amwaliha wa kanat ram'atan akilatan wa sahibuhu amwal fanajahan Nabi alaihi salatu wasallam bi idarati amwaliha wa udarron alaihal katsira minarrihi bi fadlin hinkati wa maharatihi fit tijarati fada'ashu sayyidatu Khadijatu ila khidbatiha limma ra'su min maqamilahu bainan nas wa khabartuhu min akhlaqihi fatazawwajahan nabi wa kana umuru 25 sanah yatima kana umuruha 40 sanah wa zalla zawjan mukhlisan laha tilatan 25
wa ishrina sana ila hina tawfahallahu. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di masa mudanya ini terkenal dengan kejujuran dan amanahnya, sehingga seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah tertarik untuk mengajak beliau berdagang. Nah, tatkala diberikan amanah berdagang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberhasilan dan keuntungan besar berkat kejujuran dan amanahnya dalam berdagang. Kemudian Nabi Khadijah tertarik untuk mengajak beliau menikah, dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah pada umur 25 tahun, sedangkan Khadijah sendiri waktu itu sudah berumur 40 tahun. Nah, terakhir kita masuk ke nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana di sini saya mengambilnya dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana beliau juga sekaligus pemenang juara 1 dalam lomba penulisan Sirah Nabawi. Beliau mengatakan di halaman 39 dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, li nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu ajza. Nah, jadi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 bagian. Nah, juz'un ittafaqa ala sihatihi ahli sirah, ahli siri wal ansabi wa huwa ila adnan. Nah, bagian yang pertama yang disepakati kesahihannya, kebenarannya oleh pakar sejarah dan nasab, yaitu beliau sampai ke nasabnya sampai ke Adnan. Wa juz'un ikhtalafu fihi ma baina mutawaqqafin fihi wa qailun bih. Bagian yang kedua, bagian yang diperselisihkan oleh mereka itu baik yang bersikap tawakuf maupun yang berijtihad menegaskannya, yakni nasab di atas Adnan sampai Ibrahim. Ya. Wa huwa ma fawqa Adnan ila Ibrahim alaihi salam. Wa juz'un la nasyukku an fihi umuran ghairu sahiha. Wa huwa ma fawqa Ibrahim ila Adam alaihi wassalam. Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya. Nah, yakni nasab yang bagian ketiga, bagian yang tidak ragu bahwasanya nasab tersebut ada sejumlah informasi yang tidak benar, yakni nasab di atas Ibrahim sampai ke Adam alaihissalam. Nah, adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nasri bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, adapun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibunya adalah sebagai berikut, yakni Muhammad bin Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Itu tadi adalah gambaran singkat terkait sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga dengan nasabnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.